Mbah, Nggih. ndak pundi? Nggih, matur nuwun. Niki nderek jalan-jalan kula. Nggih, monggo. Aslinya ini perbatasan kita. Perbatasan desa ya. Ini Temanggung, tidak sebelahnya desa itu Temanggung. Oh, ini desa Temanggung ya. Terus sebelahnya desa Sukamanggung. Oh, nggih. Suwun ya, Mas ya. Nepal Van Java adalah julukan untuk Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah. Desa ini terkenal karena pemandangan rumah-rumah penduduk yang berundak, teman-teman, di lereng Gunung Sumbing. Ini menyerupai landscape desa-desa di Nepal. Dengan ketinggian sekitar 1.600 di atas permukaan laut, membuat udara sejuk di sekitar sini. Terdapat banyak spot-spot foto yang instagramable dan dengan mural yang warna-warni di dinding-dinding rumah warga. Akses menuju Nepal Van Java ini cukup menantang, teman-teman, karena jalan menanjak, kemudian bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 atau mobil kecil. Desa ini menjadi destinasi wisata yang menawarkan perpaduan antara keindahan alam, kearifan lokal, dan suasana khas pegunungan yang sangat menarik. Nah, seperti apa suasana di Desa Nepal Van Java atau Desa Butuh ini? Ikuti terus perjalanan layar jelajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat sahabat layar jelajah semuanya. Halo, bertemu kembali dengan saya Joni Hari, dan di edisi jalan-jalan virtual kali ini kita akan bertualang ke sebuah destinasi cantik, teman-teman, yang tersembunyi di lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Tempat ini dikenal dengan sebutan Nepal Van Java, sebuah desa yang menyuguhkan keindahan alam dan suasana pegunungan yang begitu memikat. Pokoknya mirip seperti landscape di negara Nepal ya, teman-teman, atau bahkan seperti negeri di atas awan. Nah, perjalanan kita dimulai dari arah Yogyakarta, berangkat pagi-pagi sekali, teman-teman, agar bisa menikmati suasana sejuk pagi dan menikmati perjalanan yang lebih tenang. Nah, dari Jogja tadi kita melintasi Muntilan, Mungkit, lalu sekarang kita menyusuri wilayah kota Magelang. Nah, sahabat jelajah, Magelang ini kota yang sangat cantik ya, dan menyenangkan tentunya untuk dilalui. Di sini kita bisa melihat Gunung Tidar yang berdiri megah di tengah kota, teman-teman. Itu gunung kecil ini dikenal sebagai pakunya tanah Jawa ya, dan menyimpan nilai sejarah serta spiritual yang tinggi. Di puncaknya terdapat makam tokoh legendaris Syekh Subakir ya, yang konon menjadi penjaga keseimbangan tanah Jawa. Selama perjalanan kita melewati sejumlah jalan utama di Magelang, seperti Jalan Jenderal Sudirman di belakang tadi, lalu saat ini kita melewati Jalan Tidar, dan kita disuguhi pemandangan kota yang bersih, teman-teman, rindang dan nyaman. Dan kita dari alun-alun ya, teman-teman, untuk terus berbelok arah kiri. Ini kalau nggak salah jalan tentara pelajar ya, teman-teman. Kemudian kita akan terus menuju Jalan Yosudarso, untuk kemudian kita akan menuju ke Jalan Veteran. Nah, kita tetap melihat pemandangan yang bersih ya, teman-teman, dan kita akan menuju ke Jalan Ali Basa Sentot. Kita akan menuju ke arah Jalan Raya Bandrongan ya, teman-teman. Dan teman-teman jangan ragu atau jangan khawatir untuk melintasi atau menuju destinasi ini, karena
Jika teman-teman menggunakan Google Map ya teman-teman, sudah sangat jelas rutenya. Nah, dari jalan raya Bandungan inilah yang akan mengantarkan kita untuk semakin dekat ke kaki Gunung Sumbing ya teman-teman, untuk menuju ke destinasi yang akan kita tuju. Perjalanan kita berlanjut sahabat semuanya. Kita berbelok ke arah kiri di pertigaan Jalan Raya Bandungan tadi menuju ke wilayah Kalianggrek. Karena kalau kita lurus kita menuju ke arah Mangli ya sahabat semuanya. Di rute ini kita akan melewati kawasan pedesaan yang asri dengan pemandangan dan juga perbukitan yang menyejukkan mata. Tak lama kita akan melintasi pasar Beseran ya teman-teman, pasar tradisional yang mulai ramai sejak pagi ini. Di sini suasana khas pasar desa terasa begitu kental dengan aktivitas warga yang ramah dan sederhana ya teman-teman semuanya. Nah, jika lurus kita akan melewati kantor kecamatan Kalianggrek, lalu tiba di pasar Kalianggrek ya teman-teman. Ini salah satu titik penting sebelum kita mulai menanjak menuju kawasan pegunungan ya teman-teman, untuk menuju ke Nepal Van Java. Teman-teman bisa menandai ya teman-teman rute ini. Rute ini meskipun cukup sempit dan berkelok-kelok, namun jalannya sudah beraspal halus dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di kejauhan perlahan mulai tampak gapura besar bertulisan Desa Wisata Nepal Van Java ya teman-teman. Tanda bahwa kita sudah mendekati tujuan kita. Nah, begitu sampai di gapura ini kita belok ke kanan masuk ke Jalan Kalianggrek 2. Jalanan di sini sudah beraspal cukup halus meskipun mulai menanjak sahabat semuanya dan berkelok-kelok, mengikuti kontur perbukitan tentunya ya. Di sepanjang perjalanan ini kita akan dimanjakan oleh pemandangan yang luar biasa indah. Di sebelah kiri dan kanan terhampar ladang-ladang warga dan kebun-kebun sayur yang ditanam rapih mengikuti teras siring lereng bukit. Nah, jika cuaca sedang cerah sebenarnya dan juga tidak berkabut, Gunung Sumbing tampak berdiri megah di depan sana teman-teman, menciptakan latar pemandangan yang benar-benar memukau. Inilah momen yang membuat banyak orang jatuh cinta pada tempat ini. Warga sekitar yang sebagian besar bekerja sebagai petani tampak sibuk dengan aktivitas harian. Mereka menyiram tanaman, memupuk, membawa hasil panen, atau sekedar beristirahat di tepi-tepi jalan, di kubu-kubu kecil di tengah ladang. Semua ini menciptakan suasana yang alami ya, yang tenang dan penuh kehangatan. Dan tak lama kemudian kita akan sampai di pintu gerbang Dusun Butuh yang dikenal sebagai Nepal Van Java, yaitu sebuah destinasi yang sangat cantik di tempat ini teman-teman. Dan jika cuaca cerah, maka kita akan bisa melihat keindahan lereng Gunung Sumbing, bahkan Gunung Sumbing yang juga megah sekali, dan hamparan perumahan-perumahan warga yang berundak di lereng gunung ini menciptakan sebuah pemandangan yang sangat indah. Dan dari sini bangunan-bangunan rumah warga itu tampak bertumpuk-tumpuk mengikuti lereng curam, menyerupai perkampungan di pegunungan Nepal ya teman-teman. Suasananya begitu khas dan unik, membuat kita seperti sedang berada di negara lain. Dan inilah dia sahabat layar jelajah, akhirnya perjalanan kita kali ini. Selamat datang di Nepal Van Java.
teman-teman, kita akan naik ya teman-teman. Melihat-lihat situasi di Nepal Tanjaka ini. Kabut ternyata. Jembatan kaca. Butuh Nepal Tanjaka. Kita coba akan naik. Tinggi banget. Biar kakinya kuat. Let's go. Mana kita? Kita mau ke Himalaya. Tinggi banget guys. Nopal Tanjaka. Olahraga pagi. Menanjak ini guys. Bu, bundi bu. Bundi bu. Jalan-jalan ini. Gas. Dan rumah-rumah di sini begini guys, naik. Tuh yang di bawah. Oke teman-teman, ini adalah Desa Butuh yang ada di lereng Gunung Sumbing. Ayo Om. Ya, Pak. Semangat. Istirahat dulu. Oh, jepit kan. Jalan. Oke. Kita lanjutkan ke atas ya teman-teman. Oke, kita coba lihat di seperti apa situasinya. Sayang suasananya berkabut ya teman-teman. Nah, ini adalah suasana rumah-rumah di
Pedusunan Nepal Van Java, teman-teman. Suasananya sepi, ada orang. Kabutnya tebal sekali ya teman-teman. Sayang kita nggak bisa melihat. Dan di atas nih teman-teman, ada pohon bawang. Nggak kelihatan teman-teman. Nepal Van Java. Kita turun lagi. Dan jika teman-teman tidak kuat untuk jalan, di sini banyak fasilitas ojek ya teman-teman, yang akan mengantarkan teman-teman menuju ke berkeliling ya teman-teman, ke spot-spot foto yang ada di sini. Oke, kita akan lanjutkan lagi untuk menelusuri ke atas teman-teman. Mas. Dan sepertinya kabutnya makin tebal teman-teman. Ini menuju tangga naga. Taman Depok Masjid. Gerbang pendakian Gunung Sumbing ke kanan. Ya, ada suasana di Desa Butuh teman-teman. Oke. Ini rumah-rumah di sini teman-teman. Sangat megah dan bisa lihat air yang ada di sini. Airnya juga cukup jernih. Oke, kita lanjut. Suasananya sepi ya. Penghuninya pada kemana nih? Ya. Misi Bu. Monggo.
Saya Mas. Derek niki ambil gambar. Ini kabut kados niki dugi jam pinten biasanya? Niki dari hari pertama ini. Oh, 3 hari sebelumnya terang. Oh, baru hari ini kabut ini. Oh, wah belum nasib baik saya berarti. paling nanti kalau nggak salah itu cuma berapa kira kan? Ah, ah. 10-an. Jam 10-an. Iya, iya, iya. Jam 10-an bersih lah ya. Oke, oke. Tapi kalau ditanyain kan 3 hari sebelumnya terang beneran. Oh, seharian itu. Oh, Sampai sore antaranya jam 4 sampai jam 5. 3 hari yang lalu ya. Berarti ini baru pertama ini. Ya udah deh. Sendirian atau Sendirian. Saya dari Kulon Progo. Iya, iya. ini pun Enggak langsung datang tadi berangkat pagi. keliling-keliling dulu. Keliling dulu, ya. Berarti kalau kayak Sukomakmur itu sama kayak gini juga ya? Biasanya ini kan blok. Ngeblok. Oh, jadi belum tentu di sana kabut ya? Oh. Kalau Sukomakmur kemana? Turun ini? Sukomakmur ya sama terus sini. Ah, Lalu langsung itu ada perempatan atau mau langsung belok kanan enggak? Kanan ya? Lurus sana langsung ke bawah terus tuh ke Sukomakmur. oh, Dengan aslinya ini perbatasan desa. perbatasan desa ya? Ini Manggung, yang sebelahnya desa itu Sukomakmur. Oh, ini desa Temanggung ya? Terus sebelahnya desa Sukomakmur. Oh, oke. Coba nih Mas ya? Ke sana. Ini nanti kalau nunggu coba bisa bersih nggak sini? Monggo. Enggak benar dia, Mas. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ini para warga baru mau nggak tahu berangkat kemana teman-teman. Jadi menurut informasi tadi 3 hari sebelum ini cuaca sangat cerah teman-teman. Baru hari ini kabut turun. Jadi ya mungkin belum nasib teman-teman kita bisa melihat situasi. Makanya kita ingin juga menerbangkan drone ya teman-teman untuk bisa melihat. Coba kita tunggu teman-teman sampai jam 9 atau jam 10. Bu, enggak. Oh, udah tebal banget teman-teman. Ya, tebal banget. Nggak bisa lihat teman-teman. Nggak bisa lihat. Bu, ini kebun. Mbok mudah kalau mbok bukan jatuh tuh itu kan cek dulu ngapain sekarang kok
Dah, Oke. sing telepon di. Terus saya nyadap itu. Oh, saya ngadap. Dilarang dia. Monggo, matur nuwun. Ya, jadi saya sampai di sini kabut langsung turun ya teman-teman. Dan coba kita tunggu teman-teman. Kabutnya makin tebal. Ya, warga hilir mudik ya teman-teman naik turun. Mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Dan memang kalau warga lokal sepi ya teman-teman. Ya hanya ada beberapa orang yang lewat yang melakukan perjalanan. Mbah, Nggih. lha pundi? Nggih, matur nuwun. Niki nderek jalan-jalan kula. Nggih. Monggo. Badhe tindak pundi? Nembe rumput. Oh, nunggu rumpun. Tebeh anune, kebone. Tebeh, Boten. mboten. Oh. Monggo-monggo. Setiap warga yang saya temuin teman-teman selalu bilang pinarak. Jadi pinarak itu artinya silahkan mampir gitu ya teman-teman. Dan itu menunjukkan betapa ramahnya warga di Dusun Butuh ini dalam menyambut tamu-tamunya ya teman-teman, orang-orang yang memang berkunjung ke daerah ini. Dan mereka sudah terbiasa ya teman-teman menghadapi tamu-tamu ataupun orang-orang yang memang main ke daerah ini, karena memang desa mereka ini adalah desa wisata ya teman-teman, yang mempunyai karakter sangat unik, di mana rumah-rumah mereka ini ada di lereng pegunungan Sumbing ya teman-teman, yang mempunyai kemiripan dengan rumah-rumah di Nepal. Maka kampung ini disebut atau sering disebut dengan Kampung Nepal Van Java. Pak, nggih matur nuwun. Dan dari arah depan sana adalah arah naik ya teman-teman, arah naik dari desa Nepal Van Java ini.
telah dari atas dan saya menunggu kabut untuk pergi ya teman-teman, karena dari pagi saya sesampainya di sini langsung disambut dengan kabut yang sangat tebal tadi sampai nggak kelihatan. Pak, hehehe, game bundi. Oh, monggo. Dan mereka juga sudah terbiasa ya teman-teman dengan lokasi ini. Mereka melakukan aktivitas naik turun lokasi ini dengan kendaraan mereka ya teman-teman. Terlihat bahkan mereka dengan membawa barang naik turun. Saya mengamati ada satu orang yang dari tadi udah naik turun teman-teman, membawa mungkin juga ada pupuk, kemudian hasil-hasil bumi mereka. Dan ini adalah fasilitas atau tukang-tukang ojek yang mengantarkan orang-orang yang ingin naik ataupun melihat spot-spot foto yang ada di atas sana. Jadi di atas sana ada beberapa lokasi, beberapa tempat yang bagus untuk foto-foto, bisa melihat situasi di bawah ya teman-teman. Dan untuk naik jalan kaki seperti saya membutuhkan persiapan tenaga teman-teman. Dan kita akan turun untuk melihat, sepertinya dari atas balkon rumah itu banyak yang ada di sana teman-teman. Kita akan ke sana untuk melihat situasi yang ada di sana. Halo. Luwe. Kau nak anu, tak usah rak. Amek saja tak anu. Mari melangkah jelajahi dunia lewat layar kita penuh cerita. Gunung tinggi, laut membiru, jejak sejarah yang takkan layu. Dari besar ke kota, dari timur ke barat, ragam budaya, kisah yang Ini adalah
Layar banyak pasar ya teman-teman di daerah ini, rasa pasar desa Gudu. menelusuri indahnya Nusantara. Wisata kuliner, cerita bermakna. Mari bersama jelajahi dunia. Pasar tradisi, aroma menggoda, rasa autentik yang buat terpana. Tak hanya pesona, tapi juga cerita.